dikit dong. Lagi dong. Tuh. 2. Ayo dong. Jangan kosong dong.
subscribe, like, and share di channel Murni Enterprise. Hari ini gue lagi sama legenda ya? Boleh disebut legenda? Jangan. Jangan ya? Belum, masih ada orangnya. Legenda. Oke, hari ini gue lagi sama Mas Bro. Ini kawan lama nih dari zaman ada 5 tahun Mas Bro kita kata. Ya kurang lebih lah. Lebih kali ya. Iya. Kurang lebih. Situ kan udah duluan. Kagak, saya mainnya Balibu aja. Tapi kan situ lebih tua dari saya. Enggak juga ya. Saya lebih muda. Oke Mas Bro. Jadi gua hari ini lagi sama Mas Bro berdua, kebenaran dia lagi ada gantang di ME. Gue mau tanya-tanya untuk kiat-kiat Balibu, kiat-kiat dewasa dan juga kiat-kiat burung konslet. Ya, burung konslet. Nanti kita tanya-tanya sama Mas Bro. Tapi pernah jual kan burung konslet? Enggak, bukan konslet. Habis apa tuh? Bahan Konslet. Bukan bahan konslet. Habis bahan? Ya gacoran lah. Kalau dibilang gacor itu burung jeda rapet kan gue tahu. Iya, jeda rapet. Itu burung udah cuek. Cuek. Tempel udah mau. Ya. Tapi posisinya sekarang ya, posisinya dijual. Jual berapa? Lumayan lah. Lumayan. Angkanya boleh disebutin? Ya, di bawah 2 digit. 2 digit berarti sekitar 99. Ya buat beli semen kemarin. Jadi, emang nih kawan gue udah lama banget ini Mas Bro ini, dia peternak, dia juga pengusaha. Amin. Dia pencetak Balibu sampai itu ternakan sendiri kan Mas Bro ya? Alhamdulillah ternakan yang sendiri. tempo hari dijual itu? Iya. Ternakan sendiri. Semuanya ternakan sendiri. Oke siap. Jadi Mas Bro ini memang orang yang ibaratnya pembuat ya. Bukan pembuat Tuhan lah. Maksudnya apa sih? Pemproses ya? Bukan pemproses. Apa itu sih namanya? Hoki. Enggak. Kalau hoki itu enggak bisa. Soalnya kalau hoki itu biasanya orang yang enggak punya skill pun orang bisa punya gitu kan. Saya juga nggak punya skill bang. Ya tapi kan seenggaknya situ udah banyak yang koncer. Kayak kemarin yang terakhir nih yang baru naik dewasa Amer namanya. Anggur merah ya kan. Makanya tadi gue bilang udah ditawar sama De Santoso enggak? De Santoso kan biasanya dia kan pakai Amer gitu kan. Oke Mas Bro, buat ternak nih Mas Bro. Ini kita bicara ternak dulu. Iya. Sejak kapan sih Mas Bro mulai mau ternak? Sebenarnya saya ternak 2017 bang. Cuma saya nitip ke orang waktu itu, saya ya masih iseng-iseng. Itu kurang lebih ya 20 pasang. Dari situ mainin baby, jadi jual-jualin waktu itu. Oh gitu. Terus pernah ini juga stop dulu gantang kurang lebih setahun lah. Kenapa tuh? Ya karena saya fokus lagi usaha juga, terus ngebangun rumah kemarin. Jadi tetap maksudnya apa gimana? Nggak fokus dulu lah. Nggak fokus. Jadi posisi burung saya jual-jualin. Yang ada harganya maksudnya. Buat modal Beli semen sama pasir. Buat modal beli semen sama pasir. Jadi luar biasa Mas Bro ini. Dari jual burung bisa beli semen sama pasir loh. Itu Alhamdulillah yang sangat membantu. Iya sangat membantu ya. Jadi mohon maaf untuk kadang-kadang ada juga orang di luar sana Mas Bro bilang lu main burung mulu gitu kan ngabisin duit gitu ya enggak? Ya betul. Nah, ternyata yang kita rasain sekarang main burung itu bisa menghasilkan uang, bener nggak Mas Bro? Alhamdulillah Ya. Apalagi kalau losgan aman. Kalau loskan aman Alhamdulillah. Okay. Kalau losgannya nggak aman ya wasyukurilah. Wasyukurilah ya, walaupun nominasi juga nggak masalah. Okay. Terus kalau bablas gimana? Kayak tadi gitu? Aduh ya alhamdulillah bang, malah seneng. Sebenarnya itu udah Balibu bang. Iya. Maksudnya udah saya mainin Balibu, bukan pemula. Iya. Cuma saya bingung tadi mau main Balibu, saya gantang sendiri. Lalu? Jadi akhirnya saya main pemula tapi petel cepet. Oh gitu. Jadi onnya agak lambat. Ternyata pas bablas itu udah mulai on gitu. Oke siap. Itu ternakan sendiri kan? Alhamdulillah ternak sendiri. Siap. Jadi masih seputar ternak nih Mas Bro. Awal-awal ternak nih ya. Awal-awal ternak ini kan dulu kan sering ngambil sama orang lah ya. Iya betul. Kita lihat bahan bagus gitu Iya, kan di betul. orang atau di Om Yokan juga ya. Prospek. Di prospekan juga ya. Di prospekan Ternakan juga. orang juga. Ternakan orang juga ya. Terus kenapa sih Mas Bro kok ada niatan pengen ternak gitu? Kenapa gitu? Sebenarnya waktu itu kan posisi kerjaan rame bang. Saya seneng sama burung, jadi main kayaknya gimana sih ya kurang. Jadi gimana biar burung ada di rumah. Akhirnya nyoba ternak, ternyata nggak bisa. Ada tetangga, saya cuma nitip pertama 3 pasang, terus nambah-nambah, akhirnya kurang lebih 20 pasangan saya nitip. Gitu.
Jadi sekarang ini udah sekitar 20 pasang ya. Ya sekarang saya ternak di rumah sendiri. Mm-mm. Posisinya itu ya kurang lebih 20 pasang juga. Cuma ya begitu. Bukan ternakan mewah, biasa aja. Gitu, siap. Buat ekek-ekekan lah Iya. latihan. Jadi ini buat kawan-kawan juga boleh banget ditiru banget ini buat Mas Bro. Yang gue tahu dia udah pernah proses burung bahan konslet. Yang gue tahu dia itu gantang setiap hari untuk ternakannya sendiri ya, atau anakan dari ternakannya. Tapi sekarang dia bicaranya untuk ekek-ekekan doang, ya kan? Nah, sekarang Mas Bro, ini kan udah banyak nih kira-kira dari hasil ternakannya ya, dari ring-ringnya itu kan ya. Ini nama ringnya itu tema grafik. Betul. Oke, siap. DF. Tema grafik DF ya? Iya. Oke, siap. Biasanya kan orang gini Mas Bro, ternakan ring Andre misalnya, Andre Taulani BC gitu ya. Iya. Bird Club gitu kan, single factor. Kok lu DF Mas Bro? Ya karena plesetan dari single factor itu bang. Maksudnya? DF itu dewekan factor. Oh, jadi ini Boso Jawa ya? Iya. Oh, siap. Jadi Karena saya orang Jawa. Oh, gitu. Dewekan Factor, Orang- dewekan, Banyumas, bahasa Purwokerto. Jadi kalau orang-orang biasanya single factor itu diambil dari bahasa Inggris, lu diambil pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa depannya doang, factornya tetap masih Siap. jadi DF. Indonesia sekali kau. Oke Mas Bro. Jadi udah ternak juga Mas Bro nih, udah istilahnya udah mengeluarkan udah banyak gitu kan ya, terah-terah yang bagus. DF dewekan factor. Tema grafik ini Mas Bro, maksudnya tema gitu, temanya apa? Apa grafik temanya? Jadi begini bang, tema itu sebutan singkatan dari istri saya sama saya. Tema itu Teguh, Ma-nya itu Mariana. Jadi tema grafiknya kan saya usaha di bidang grafik, maksudnya percetakan pernah, sekarang cutting laser, sama cutting stiker gitu. Percetakan kemarin sempat beli mesin, cuma nggak bisa jalan, akhirnya ya tutup. Akhirnya saya fokus di laser sama cutting sekarang. Itu grafik, di bidang grafik. Keren loh. Ini penuh dengan filosofi loh bro dia ini. Serius, keren loh. Tema grafik, temanya itu nama dia sama istrinya, grafik itu usahanya, dan DF itu dewekan factor. Jadi kalau gue boleh simpulin, ini Teguh dan Mariana punya usaha di bidang grafik, terus sendirian aja berani. Iya betul. Pokoknya kemana-mana sendiri. Oke, Mas Bro, nih dari ternak dulu ya. Kita kan karena memang gue taunya lu ternak burung-burung ngekek juga, dan yang luar biasanya lagi bukan cuma ngekek, tapi ada warna. Iya, sedikit bang, belajar. Oke, siap. Menurut lu Mas Bro nih, untuk yang burung terah-terah ngekek dan terah warna, kira-kira warna bisa nggak sih ngekek gitu atau sampai kostet gitu, bisa nggak sih? Kebetulan saya pernah dapat rezeki bang, biola sama PB, baby. Itu ya bukan konsep sih, ya tampil di gantangan itu sekitar 2018, masih jarang lah. Iya. Main untuk warna di gantangan, sekarang kan udah banyak banget gitu posisinya. Ya, alhamdulillah lakunya juga 2 digit gitu bang. Alhamdulillah. Siap. Itu 2 digit itu maksud gue gini, dengan angka 2 digit itu posisinya itu warna plus ekek, terus ada plusnya itu dia kalau ngekek udah on itu buka paruh. Oh gitu, mangap lah ya. Mangap. Oke, siap. Untuk baby kan kayaknya bagus gitu. Iya. Itu gini, yang ambil ternakan lo itu, yang ambil burung itu yang dia lihatnya ke ngekeknya juga atau ke warnanya dulu gitu? Apa oh ini burung warna gitu kan, memang dia peternak warna atau dia penggemar warna, berarti dia ambil ada plusnya, atau dia emang dasar ngeliat dia pemain gantangan ya ngekek juga? Itu gimana Mas Bro? Dia ambilnya itu karena ngekeknya atau karena warnanya? Sebenarnya sih dia pemain konslet, maksudnya. Oh gitu. Pemain ya bisa dikatakan pemain konslet lah. Mungkin ada nilai plusnya di warna, karena waktu itu kan
Yang saya lihat biola sama PB dia cuma mangap biasa sih, maksudnya nggak terlalu mangap karena kan baby. Cuma mungkin mau diolah untuk ke dewasa kita nggak tahu kan. Cuma ada nilai plusnya itu karena warna gitu. Siap Mas Bro. Nih untuk kiat-kiat peternak Mas Bro, itu gimana sih kiat-kiatnya nih, solusinya biar supaya kawan-kawan juga di sini pada tahu untuk peternak nih yang sukses ternak ini harus kayak gimana gitu, dari hariannya, pemberian EF-nya, vitaminnya, itu biasanya boleh nggak kira-kira dikasih dibongkaran gitu atau bocoran dikit? Boleh, Apa boleh. yang lu pakai gitu? Apa itu? Jadi kalau ternak yang penting satu udah ketahuan jantan betina, itu yang pasti. Kedua proses penjodohan, misalkan si A sama si B kita pengen kan menghasilkan warna ini, berarti kita jodohin si A sama si B. Lah misalkan nggak jodoh, itu perlu penjodohan. Nah, penjodohan di sini memakan waktu bisa kurang lebih 1 bulan, ada juga yang cepet gitu. Yang penting tahu kondisi birahi burung itu sendiri. Maksudnya ada yang jantannya udah birahi, betina enggak, tinggal naikin di betina jantan polos. Oh gitu. Iya. Jadi betinanya. Kalau saya, ini versi saya Iya, ya. versi pribadi lah ya. Kalau betina yang tinggi dipolosin, jantannya yang dinaikin. Oh gitu. Pertama jejer dulu berapa hari. Tempel, udah gitu mandi barengnya di kandang untul saya. Itu di kandang kotak Di atau kandang untul. Enggak, maksudnya di jajar itu di kandang kotak atau Di kandang bulat. Oh, di kandang bulat dulu. Di Di kandang bulat dulu. maksudnya jauh dari burung-burung lain. Oke, jadi jauh dari. Oh, dia berdua aja gitu. Berdua aja. Satu ruangan kah? Satu ruangan. Satu ruangan berdua aja Iya. buat penjodohannya. Penjodohan. Nah, untuk bisa kelihatan dia jodohnya itu gimana Mas Bro? Dilihat malam, terus dilihat dari dia birahinya, terus tidur biasanya saya. Kalau tidurnya udah mulai nempel, tuh biasanya ya ada arah ke jodoh. Gitu. Baru saya mandiin bareng. Oh gitu. Iya. Maksudnya mandiin bareng itu kita ambil yang betinanya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya di kandang lain. Di kandang untulan Kecil? kecil itu. Jemur dari pagi 3 Oh, di kali. kandang untulan yang kotak itu, Mas Bro. Iya. Kupikir yang bulat itu, bukan. Bukan, kudung kecil gini. Oh, yang kotak kecil itu ditaruh di situ dua-duanya, ditaruh cepuk gede juga. Enggak tanpa makan tanpa minum. Oh, tanpa makan tanpa minum. Iya. Nah, nanti kalau sananya memang dia udah nggak ribut, udah nggak berantem, dia udah nggak main gigit-gigitan, tuh baru kelihatannya gimana Mas Bro? Ya kalau Akurnya gitu maksudnya. maksudnya gimana? Kalau sananya udah ditaruh kandang kotak nih kan udah akur nih. Iya. Itu kelihatannya gimana gitu kan? Biasanya kan ada juga lobet yang udah akur-akur tahu-tahu ntar berantem gitu. Dilihat lagi Bang dari gitu. situ. Kita nggak langsung main kandang kotak, Oh, apalagi nggak dikasih glodok, enggak. Oh gitu. Masih prosesnya saya di kandang bulat terus. Jadi setelah memang misalnya udah akur aja, dia akur aja nggak langsung dikasih kandang kotak. Enggak. Di kandang bulat dulu? Kandang bulat terus lah, baru saya jejer burung yang lain. Kalau sama burung yang lain dia berantem, berarti pisah dulu. Emang kan tujuan kita A sama B gitu tadi. Pisah dulu, terusin prosesnya gitu. Nah kalau udah jodoh banget, biasanya jantan minta kawin atau betina ngapal yang saya pahamin itu. Baru kita tempel burung yang lain, dia chemistry-nya ada nggak, berantem atau enggak gitu. Kapan bisa dimasukin ke kandang kotak? Setelah dia udah bener-bener kelihatan Maya mau pengen kawin, kalau saya ngeliatnya udah lolo-loloan di kandang itu, di kandang bulat udah lolo, udah pokoknya udah gimana sih kalau bahasa kita, sisir-sisiran, muntahin makanan yang paling bener sih. Lolo ya? Ngeloloh itu udah pasti jodoh. Udah pasti jodoh. Kalau dia udah ngelolo berarti udah pasti jodoh. Udah pasti jodoh. Nah, terus kapan saatnya dipindahin di kandang kotak? Nah, itu setelah dia udah ngeloloh kelihatan, kita nyoba kandang kotak dulu, masukin, kasih glodok, cuma glodok tutup. Langsung dua-duanya? Dua-duanya langsung. Apa nggak satu-satu dulu? Enggak, langsung dua-duanya. Langsung dua-duanya. Kandang kalau bisa glodok tutup dulu. Nah, maksudnya ditutup pintunya itu, ngelihat seharian aja. Oh, kalau emang dia galak itu dia udah langsung. dicampur sama yang lain atau di sendirian juga sama? Kalau saya sih ternak saya sekat semua Bang. Oh, sekat semua, Jadi tetap nggak lihat gitu? Nggak lihat. Oh, kalau biasanya kan yang ngeliat ini ada yang dijojor-jojor aja gitu kan ya? Enggak, saya tutup pakai triplek biar nggak ngelihat. Tujuannya apa Mas? Tujuannya begitu. Jadi ya namanya istilah manusia ya. Cemburu. Kadang kan ngelihat lawan jenisnya mungkin lebih menarik, jadi gitu. kurang. Kalau suara dengar doang sih enggak. Oh, jadi ibaratnya biar supaya Fokus ya sama dia. kita ngajarin lobet ini untuk bersyukur
dengan apa pasangan yang ada ya saya jodohin lah. Iya. Ada juga yang kita main koloni di kandang gede, kita masukin misalnya 2 pasang, jantan 2, yang kita mau tujuannya nih betina 2, masukin, kelihatan mana yang akur. Oke. Gitu. Kadang bisa juga begitu. Nah, terus kalau sananya memang udah jodoh Mas Bro, dia udah kelihatan kawin. Nah, kalau memang istilah nelor atau nggak nelor ya, ini udah biasa ya. Itu rezeki kalau saya ngomong. Nelor nggak nelor. Terus gimana? Kan pasti ada kiat-kiatnya Mas Bro nih. Ketika gimana sih biar supaya cepat nelor gitu? Kalau nelor itu yaitu satu bisa pakai vitamin, bisa polos. Yang penting kalau saya sih jor kangkung, jagung sama pakan kencang tiap hari. Pakan kencang, jagung sama kangkung. Sampai dia nelor. Sampai dia nelor. Telur ketiga baru saya stop. Apanya ini stop Mas Bro? Kangkung, jagung tetap. Tapi nggak full ya. Maksudnya seminggu paling 2-3 kali. Oh, jadi Karena buat badannya dia, kan gitu. dia katanya sih jagung buat energi, emang bener sih. Iya betul. Kalau kangkung kan nanti Karbohidrat ya? jatuhnya nanti takutnya pas angrem dia birahi lagi, saya nggak mau. Jadi kalau dia birahi dia bisa berantem lagi. Ya takutnya yang jantan minta kawin terus, jadi nggak fokus angrem. Siap. Itu Oke. vitamin terserah masing-masing, kan banyak yang beredar. Gitu. Nah, kalau situ sendiri pakai vitamin apa Mas Bro? Saya vitamin untuk ternak istilahnya vitamin pasaran lah. Nah, apa tuh? Jangan disebutin merek. Jangan disebut merek ya. Untuk takut ntar yang punya merek laku ya. Ya bukan, maksudnya terserah bebas mau pakai ya? apa. Tapi situ bikin sendiri atau pakai yang Enggak, bermerek itu, juga? Itu beli saya. Oh, kalau beli ya? untuk yang ternak ya. Oh gitu. Kalau untuk ternak. Untuk gitu. ternak. Nah, gini Mas Bro. Nah, ketika itu misalnya udahlah kita taruh lah rezeki lah ya, ada anakannya nih. Kira-kira itu di usia berapa burung itu udah bisa bunyi? Kalau saya ngambil itu maksimal buat itu 14 hari. 14 hari. 14 hari saya udah maksimal banget itu. Di Lolo ya. Iya, kalau anakan lagi males nih kita. Kalau enggak saya 7 hari. Pernah saya ngambil 2 hari. Oke. Pernah juga 14 hari, jarang sekali Bang sekarang. Pokoknya kebanyakan di bawah 10 hari sih. Asal lihat ada comot. Enggak kayak gitu. Ngelihat indukan. Kalau yang umur 2 hari lihat indukan. Kalau dia ngelindukan kira-kira ada kejadian kan indukan saya yang sensitif. Iya. Jadi mati di dalam glodok. Mau nggak mau ngambilnya estafet Bang. Maksudnya mati, yang mana mati? Indukannya mati gitu Mas? Bukan, anakannya. Misalkan kayak telur 6 nih, netes semua. Ya saya kan pernah kejadian telur 6. Telur 6 netes semua. Jadi netes 3 nih, yang pertama mati. Saya mau nggak mau harus ngambil 2 ini, cuma nggak boleh langsung ngambil 2. Oh gitu. Karena telur ini kan masih ada sisa 3. Saya ngambil 1. Yang ini bangkainya saya buang. Sisain anak 1. Iya. Biar indukan kalau menurut saya nggak frustasi bahwa anakannya diambil 1 gitu loh. Masih ada lah ya istilahnya. Masih ada. Oh, Nah, gitu. nanti udah netes 3 lagi ambil kita 2 kayak gitu loh Bang. Oh gitu. Jadi nggak semuanya diambil. Enggak. Kalau semuanya diambil dia stres gitu Mas Bro. Takutnya. Dia nggak mau ngerem lagi. Kalau selama ini sih kalau diambil 1 saya belum pernah ngambil langsung semua Bang. Oh gitu. Kalau masih ada telur saya biarin. Kadang kan saya cek dulu. Jadi kalau udah di atas 10 hari saya ambilin semua telur, saya center. Oke. Ini isi atau enggak. Kalau yang kosong saya tandain. Oke. Berarti di itu kan ada Bang catatan netes aplikasi. Ya, betul. 21 hari saya pakai Betul. itu. Jadi ketahuan umur burung buat saya gantang pun orang misal komplain itu bukan Bali Bu. Saya bisa tahu ya? ngasih buktinya bahwa ini anakan ini indukan ini, nomor kandang sekian, umurnya masih segini. Ya. Lah dari situ kan tadi pembahasan ternakan itu tadi ya. Nah, dari itu kita ambil pelan-pelan. Itu kan Jadi bisa ketahuan ya Mas Bro ya, umurnya berapa hari gitu ya. Itu kita kembali pembahasan tadi yang mati itu. Ya udah kita ambil, ya kita sepet, lihat dia lagi netes semua, ngelihat misalkan 3 ini. Berarti ambil di paling gede. Paling gede Paling dulu. gede misalkan umur 10 hari. 10 hari. Berarti kan selisih kadang biasanya 2 hari 3 hari. Iya, 2 hari 3 hari. Kalau indukannya kayak tadi saya ambil semua Bang. Oh gitu. Iya, takutnya nanti malah mati lagi gitu. Jadi ini buat minimalisir anakan biar supaya selamat ya. Iya. Jadi kalau seandainya telurnya 6 mati 1, masih ada 2 yang lain, ambil 1 Ambil aja. 1. Karena masih ada telur Masih yang lain ada. yang harus di proses buat angkrem ya. Angkrem. Siap Mas Bro.
Nah, proses pelolohan Mas Bro, kira-kira itu dari usia 10 hari lah ya taruh ya. Iya. Itu ambil dari 10 hari. Itu sampai makan sendiri itu berapa lama Mas Bro? Berapa lama deh? Kalau saya biar tergantung mau dia proses gimana, mau gedein badan atau enggak. Oh gitu. Oke, sekarang misalnya kita mau prosesnya buat kegantangan lah ya. Buat kegantangan. Kalau seandainya buat ngegedein badan, itu kan juga bisa ya buat kegantangan ya. Bisa. Oke. Karena memang indukannya juga lumayan istilahnya kan bagus-bagus gitu kan. Untuk bunyi udah insya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan gue ini dari awal diambil 10 hari itu berapa hari kita ngelolos sampai dia bisa makan sendiri? Ya itu tadi saya ngomong tergantung kita mau gedein. Oke, siap. Kalau kayak seandainya mau digedein badannya dulu, Ya saya bisa kurang lebih 2 bulan baru saya kasih millet. 2 bulan? Sebenarnya dia udah bisa. Oh gitu. Jadi kalau kasih millet tergantung kita ya. Iya. Jadi Jadi 2 tetap bulan. saya loloh. Ada juga yang udah saya coba kasih kira-kira tadi takut badan kegedean kan ada juga baju yang gede banget tuh badan. Ada banyak. Iya. Sekarang juga banyak. Ya caranya ya gitu, coba kita dari umur 1,5 kita kasih kena risit kalau saya biar dia gitu. mecah-mecah belajar Oh gitu. sama jagung muda, tapi jagung muda itu dipapras bang, Oh Jadi nggak utuh. dikerik ya. ujungnya doang biar ujungnya dia doang. empuk itu Oke, belajar siap. itu. Nah, berarti kalau seandainya dia 2 bulan dilolo dari usia 10 hari berarti dia usianya sekitar 2 bulan 10 hari. Iya. Sampai dia mecah millet sendiri Udah, tuh ya. dari 10 hari ke 2 bulan kan kita lihat aplikasi bang. Oh, jadi dari Udah. 10 hari ke 2 bulan Kadang biasanya sih dia di umur 1,5 udah mulai belajar. udah mulai belajar Iya, mecah millet. kita Nah. kadang 53 ke arah 60 hari. 2 bulan ya. Yang arah ke 60 hari udah mulai tuh kita kasih pakan kenceng. Udah Kena ya. riset dulu. Oke, siap. Lihat pinter-pinter, ntar baru kasih agak kenceng, kena riset campur. Normalnya Balibu itu bisa makan sendiri usia berapa Mas Bro? Normalnya paling sekitar 1,5 antara 1 sampai 2 bulan sih kalau saya ngomong. 1,5 ya. 1,5 Sampai- bulanan sampai 45 juga udah mulai. 45 hari udah mulai mecah millet. Ya istilahnya ada yang mulai nyisir-nyisir itu loh. Cuma dia kan belum kuat banget. Oh, Cuma iya. saya di atas Masih 50 dibantu lah hari. ya, masih dibantu ya. Di 50 hari biar bener-bener gitu, masih bantu sepet. Oke, siap. Berarti sekitar usia 2 bulan lah ya, 50 hari sampai 60 hari baru dia mecah millet normal. Iya, Gitu baru ya. saya proses tuh. Kadang proses itu saya dari umur tergantung saya kepingin bang. Proses mandi jemur saya itu pernah ngalamin 7 hari udah mandi jemur, 7 hari. masih belum keluar matanya aja, masih belum melek, saya udah mandi jemur. Oh, udah di Udah mandi jemur proses prosesnya. proses. Untuk dia bunyi Mas Bro, di usia berapa dia bunyi udah cerat-cerit gitu ya. Lah kalau untuk ini tergantung burung bang. Oke, siap. Ada yang saya masih loloh 53 atau 55 hari itu masih loloh dan orangnya nggak percaya, itu udah ngekek, Udah ngekek. dan orang nggak yakin bahwa itu. Saya kan ada aplikasi, saya selalu Jadi tunjukkan bisa aplikasi. Saya kasih tahu lah ya, ini ada faktanya gitu. Ada fakta, maksud saya ente ngelihat sendiri, maksudnya ke rumah aja kalau nggak percaya. Dan yang beli alhamdulillah kan temen, jadi pas ngambil ini burungnya harus bantu loloh saya gituin. Pas itu kan datang malam dan dia ngeliat sendiri, pas kita ngambil sepet dia udah ngek kelaparan. Tapi di situ juga udah ada kena risit saya kasih. Jadi kiatnya ini kena riset dulu Mas Bro ya sebelum millet putih. Iya. Kenapa kalau sih? Empuk menurut saya sih. Oh, lebih empuk kena riset dibanding millet putih. Millet. Oh gitu. Kena siap. riset dulu. Jadi buat kawan-kawan juga nih yang kira-kira Sama jagung tapi dipapras bang. jagung diserut ya, dipapras ya, Ujung-ujungnya. diiris gitu ya. Kan di ini. Ini kan utuh. Ujungnya aja. Oh, di Biar- kerik ya. Iya, kerik dikit aja. Itu ditaruh aja Mas Bro. Geletakin aja. Tapi mau dimakan sama dia? Ya kalau dia kepengen kadang belajar. Oh, belajar ya, sambil belajar juga Belajar. ya. Oke, siap. Nah, kira-kira nih kalau seandainya gue pengen burung gue nih di usia 2,5 bulan itu udah bisa main. Alhamdulillah kebanyakan burung saya usia segitu udah nampil. Udah bisa nampil ya. Itu langsung juara Mas Bro atau proses dulu di gantangan? Proses gini bang, kalau kita estafet ya, Ya. kayak seperti kemarin anggur merah, itu kan dibawa temen dulu. Saya udah malas gantangan kemarin Iya, posisinya betul. dibawa. Pertama bawa si Ewing.
kata dia nggak jalan. Mas Bro ada lagi nggak? Itu bawa coba sih anggur merah gitu. Durasi alhamdulillah 2,5 udah 15 detik video ya bang. 15 detik ya Video. Berarti hitungan juri lebih dong. Ya kalau Berarti gantangan kurang sih. gantangan lebih lah bang. Lebih ya, Kalau di atas gantangan beda. ya. Itu ada videonya dan saya kasih untuk orang ini kalau mau ini 2,5 bulan saya gitu. Gitu. Alhamdulillah perdana malam masuk 1. Dan saya kagetnya perdana gantang. Lah dari situ kan sering. Lah kita kan ada estafet lagi balibu yang lain. Ya, nongol lagi lah nih ya. Nongol lagi kan. Ya, siap. Nah, di situ kan ada proses ketika AM gantang balibu itu saya bawa di pinggir lapangan seperti Nakula ini. Yang baru tadi lu gantang nih. Iya, itu kan emang apa istilahnya kita iseng nih bawa ke gantangan pinggiran dulu. Bawa pinggiran dulu. Oh, jadi nggak langsung digantang Mas Bro? Enggak mau Jadi saya. 2,5 bulan itu dibawa ke gantangan nggak langsung digantang. Enggak, itu taruh di pinggiran dulu. umur 2 bulanan. Jadi yang udah jalan ya udah biar digantang dulu. Iya. Jadi adiknya, ibaratnya adiknya ya. Iya. Adiknya lah nih, adiknya penerusnya nih digantang di pinggiran dulu. Pinggiran sampai, terus. Sampai berapa lama Mas Bro dia digantang di pinggiran? Sampai saya petel cuek. Di rumah kan udah proses cuek. Udah dari di rumah dulu proses cueknya. Terus dibawa ke gantangan keramaian maksudnya saya. Biar ngelihat oh ini gantangan begini gitu. Oh jadi dia biar supaya suasana Suasana gantangan gantangan lah. Nanti di situ kan saya bawa biasanya antara tergantung burung saya. Ada 5 saya bawa semua. Satu kandang bulat itu, bukan kandang kotak. Kandang bulat. Semuanya gantung. Baru dipetel-petelin? lah petelnya nanti. Dia biar lihat dulu kan ada yang lihat burung lain begini. Nah, kepo ya. Kepo pasti ada. Diliatin yang udah dia mulai santai. Baru saya masukin kandang itu 4 biji misalkan. Yang satu saya gantungin sendiri tanpa makan, tanpa minum. Biarin dia mau kepo apa, yang penting pertama saya ngeliat tadi nggak kepo. Nanti lama kelamaan dia bakalan udah nggak terlalu ini dia enak. Baru tuh mulai oh ini harus belajar naik kayak gitu. Ada kiat-kiat nggak sih Mas Bro buat burung-burung kepo? Apa ada mandinya diperbanyak atau dijemurnya diapain lah pokoknya gitu, ada nggak sih kira-kira kalau buat lu? Ya kalau saya sih selama ini prosesin versi pribadi ya bang ya. Saya kan balibu dari bayi banget itu. Itu saya udah mandi jemur. Ketika itu maksudnya umur udah mulai ini saya mandi malam bang, udah mulai makan merican millet. Tapi kalau masih lolo itu paling pagi doang. Begitu. Pagi mandi jemur, tapi kalau udah mulai mecah millet pagi malam tuh sampai ya umur sekarang ini. Nah buat obat tetes Mas Bro di balibu nih, obat tetes ya. Hit banget lah nih pemain balibu ini, obat tetesnya A, B, C segala macam gitu banyak ya. Kalau lu sendiri pakai nggak? Saya kan kebetulan pakai sendiri bang. Bikin sendiri lah ya. Bikin sendiri udah lama kan itu. Melu seneng? Melu seneng. Oke, siap. Cuma sekarang saya nggak dijual bebas, nggak kayak dulu. Kenapa? Ya alasan saya gampang simpel sih. Karena di sini saya bukan cari bisnis bang. Gitu. Kalau ngomong cari bisnis gampang, tapi saya pengen membuktikan maksudnya burung saya dulu aja semua dulu kualitas gitu. Lah ya. Maksudnya bukan kualitas ya, kerja di gantangan. Namanya kita kondangan udah biasa. Betul. Kan kayak gitu. Tapi untuk persentase kemenangan dari 100 kalau kita di atas 80% itu kan kita senang. Betul. Itu maksud saya, lagi ngetes terus pokoknya. Banyak orang-orang pada mau ini cuma belum lah. Ya, nanti saja gitu. Nah, jadi lu pengen ngebuktiin dulu nih. Ya maksudnya di burung kita dulu sampai periode nih. Terus. Kalau kemarin kan memang saya yang kayak main itu ada sebagian burung orang yang warna itu yang tadi saya jual itu kan pakai reel pakai itu. Pakai ini cuma ini lagi saya bikin ya bukan ngomong versi baru sih enggak juga. Maksud untuk cara pemakaian yang biar lebih enak lagi saya lagi tes gitu. Terus maksudnya kestabilannya bang ya, kayak gimana nih mau di berapa cc gitu ya, kan maksudnya berapa tetes gitu. Maksudnya untuk selama ini kan yang dulu kebanyakan saya ini jujur aja ya kurang stabil karena terlalu kalau ngomong terlalu over lah saya ngasih. Kalau sekarang ngelihat kondisi burung kalau emang udah agak tinggi ya udah stop aja. Stop gitu. Ya. Ibaratnya kalau udah gacor udah cukup. Kalau udah dia mulai jalan lapangan ngelihat kalau emang birahinya agak kurang kita naikin dikit lagi dikit aja. Nggak over kayak dulu. Langsung Tes gitu. Misalnya 10 tetes. Enggak 5.
saya paling 5 mentok-mentoknya Untuk 5. 5 tetes lah ya kalau memang istilahnya. Kalau dulu mainnya masih Kalau di Bali Bu sih sebenarnya dari nol bang, masih loloh. udah dikasih. Udah dibubur, cuma dia nggak berani banyak, saya 3 tetes. Oh gitu. Jadi memang udah diproses itu memang dari pertama kali diambil dari glodok. Udah ya, Bro? sengaja. Jadi Kan tujuannya biar supaya apa tuh? ya ketika itu satu, kalau udah umur 2 bulan ada birahi kan ngilangin kepo lebih cepet bang. Oh gitu. Kalau burung kepo itu menurut saya karena kurang birahi, bukan karena kangkung, bukan karena apa, karena kurang birahi kalau menurut saya pribadi. Tapi ketika burung udah ada birahi pasti dia ngekek, dia akan ya cuek lah Cuek gitu. lah ya. Berapa persen mas bro kira-kira menurut ini untuk pengaruh vitamin di burung biar supaya bisa gacor lah? Kalau vitamin saya ngomong pendongkrak bang, Pendongkrak ya? bukan utama bikin konslet atau bikin balibu yang gimana bacur banget. Satu itunya pendongkrak, pakan juga pendongkrak. Pendongkrak. Sebenarnya paling utama saya rawatan bang. Perawatan. Kalau terah sebenarnya ada, cuma selama ini burung yang mainin nggak ada terah bang. Oh gitu. Bukan Maksudnya, ada terah. nggak ada terahnya gimana nih? Kayak anggur merah itu burung eksperimen bang sebenarnya. Maksudnya nggak ada terah itu maksudnya? Bukan ekekan, indukannya nggak ada ngekek. Tapi tetap ternakan sendiri kan? Ternakan sendiri. Tapi emang biasa-biasa aja gitu kan? Burung biasa. Gitu. Jadi bukannya emang burung ini jantannya sekian detik, sekian menit gitu ya? Oh gitu, mantap. Berarti lu termasuk sukses juga dong mas bro? Setelah eksperimen di situ? Ya eksperimen itu kan saya bukan nyari ngekek bang. Jadi nggak sengaja. Tahu-tahu nongol anggur merah. Bentuknya begitu, visualnya begitu. Iya. Pas saya coba metel di rumah kok enak. Saya gituin. Nah, kakaknya pun sama, sebenarnya lebih gacor lagi kakaknya dulu, cuma waktu itu pandemi kan. Pandemi jadi kurang. Jadi nggak ada gantangan buka kan, Ya, waktu ya. sekitar Februari Maret lah, awal-awal pandemi itu kan udah lockdown Maret, semua. Maret. Itu lagi buru gacor-gacornya itu. Terus di kemana itu mas? Itu saya ternak ulang, sekarang saya lagi nyari eksperimen juga. Jadi lagi di rumah kawin aja udah ini. nih. Udah. Si kakaknya anggur merah itu Iya. siapa tuh? Kolesom. Sama juga. Kirain kolesom. Anggur merah versi 1 yang kita mainin. Ini anggur merah. Jilid 2 lah bahasanya Jilid gitu. 2. Oh jadi tetap anggur merah juga. Tetap. Apa ngomong-ngomong apa pencinta Amer apa gimana sih? Bukan, ya karena matanya itu. Oh matanya merah. Kalau ngelihat kadang video tuh kadang ini, tapi kalau ngelihat langsung visual tuh beda Retina sama di foto. Kalau dibilang retina kayaknya bukan sih bang. Kalau retina kan dia cenderung hitam. Oh gitu. Kalau dia langsung hitam, tapi ketika di flash dia keluar merahnya. Kalau ini ndak, dilihat langsung ya merah, tapi merahnya merah anggur. Oh. Makanya saya kasih nama anggur merah. Karena aku belum pernah lihat anggur mas bro. Apalagi Anggur yang biji itu Ya, loh, anggur bukan. biji. Oh, anggur merah itu maksudnya anggur biji. Tapi kan Iya. kalau anak-anak sekarang bilang anggur merah itu pasti pikirannya ke anggur yang botol itu mas. Iya. Oke. Adeknya kemarin kan keluar mata hitam, keluar mata anggurnya itu mati di telur, nggak keluar, itu 2 kali. Nah mas bro nih, kalau kita misalnya yang gantang gitu ya, kita pilih-pilih nggak sih mas bro gantangan? Enggak bang, tergantung saya seneng. Oh gitu. Kalau sana memang senang di sini, belum jalan di sini ya gantang situ ya. Gini bang, jadi maaf ya, kayak saya ke ME karena kan temen semua silaturahmi. Kadang burung saya nggak jalan, namanya kita ke warung bang. Abang buka warung, Andri buka warung, bang itu buka warung. Lah di situ kita ngelihat bukan karena kenyamanan, bukan bang, tapi ngelihat burung yang kerja tuh yang di mana paling enak. Oh gitu. Nah kita muter bang. Oh iya, temanku kan buka juga, masa kita nggak santronin silaturahmi. Itu prinsip saya begitu bang, karena kalau juara itu rezeki bang, mau di mana-mana, mau di kandangan kita nggak kenal juri, emang juara. Juara aja ya. Di sini banyak banget kenal, emang nggak juara enggak. Itu jujur loh bang. Iya, karena memang burung itu tergantung burung. Saya bukan main odeng atau apa, boleh ditanya dah orang. Kita coba main ke Semanan, saya nggak ada yang kenal, alhamdulillah ya konser. Di mana Raya Enterprise. Itu alhamdulillah kita nggak ada yang kenal sama sekali. Tapi tetap memang dasar kualitas ya kualitas lah ya. Maksudnya burungnya ya emang maksudnya bener kerja burung. Iya, kualitas lah ya. Kalau di sini misalkan tidur, oh ya udah, ntar coba lagi nyari losgan yang lain buat niketin ke sini, kan kayak gitu istilahnya. Jadi tetap silaturahmi muter. Iya, betul mas. Itu. Nah, pernah nggak sih mas bro kira-kira kalau lagi gantang kan kemarin-kemarin ini sekitar 2 bulan terakhir ya waktu bawa Amer,
dari Balibu, dari sampai sekarang udah masuk dewasa ya. Dewasa, remaja, prospek, dewasa. remaja gitu kan ya, udah masuk. Kan burung tetap jalan gitu kan. Terus dibawa setiap hari, hampir setiap hari dibawa, hampir setiap hari Sekarang masuk gitu ya. enggak setiap hari. Enggak, Kemarin ya, waktu lagi 2 ngetes, bulan. Bang. Ya 2 bulan terakhir nih. Pernah Nggak. nggak sih nih? Yang gue mau tanya, pernah nggak sih ada kedengeran, wah wajar dia mah gitu. Pernah nggak sih ada bahasa-bahasa negatif yang kedengeran ke kuping gitu? Mungkin saya ngomong kalau yang orang begitu sebenarnya si A, karena si A jangan main di sana dah. Ini udah ketahuan gini. Saya membuktikan, Bang, dengan cara datang langsung. Oh gitu. Kalau emang si A emang main sama juri, alhamdulillah kegandangan mana-mana yang katanya tanda kutip nih odengan, datengin alhamdulillah satu. Mau anggur merah, mau nakula, mau apa, alhamdulillah tetap bisa satu saya tembus. Ya istilahnya gini ya. Tanpa ya embel-embel odeng atau apa. Oke, jadi gini, misalnya lo nih dikasih tahu, misalnya taruhlah nih di gantangan A nih ada juri odeng gitu ya misalnya. Yeah. Terus jangan main di situ gitu kan, misalnya ada bahasa kayak gitu ya. Yeah. Jadi lu bukan malah menghindar ya? Enggak, datengin. Malah lu datengin ke situ. Datengin langsung. Gue buktiin nih gitu iya. kan. Saya Luar ngomong, biasa. kan saya nanya dulu. Jangan dah main di sana katanya. Ada yang bilang itu. Ya, ada lah ya. Ini saya kuat banget member. Ya bahasa sekarang member. Member lah ya. Ini bahasa Nih. member nih, keren. Kalau sih masa bodoh sama member-member emang Iya. kita lihat burung di atas. Betul. Betul Mas. Saya datengin langsung itu. Alhamdulillah Nggak ada ya? enggak ada. Siap. Berarti Itu orang kecewa aja, Bang. orang kecewa gantang di situ. Melampiaskan dengan cara Bahasa. mungkin maaf ya nggak seneng sama sini. Saya nggak kerja nih, nggak dipantau misalkan. Saya ngomong kalau saya mah dia memperbaiki, berarti oh saya harus main di sana, bagaimana caranya bisa main di sana biar burung misalkan tidur nih, biar nggak tidur bagaimana. Oh, jadi lebih ke burungnya ya. Ke burungnya Lebih ke burungnya, kita legowo aja udah. bukan ke jurinya atau ke IO-nya. Ya kalau Yang misalkan diserang. wajar lah, Bang, manusiawi. Iya. Kalau burung emang nggak kepantau sekali saya ngomong langsung, Bang. Iya betul. To the point aja. Bang, tadi saya kayaknya lewat 5 kali dah. Sampai ini lagi. Oh iya maaf Mas Bro, emang lewat. Iya. Itu saya lebih seneng Lah ya. daripada saya harus di sosmed jelek-jelekin orang, gantangan orang. Itu sama aja saya matiin rezeki orang. Kalau orang yang cuma percaya dengan hoax gitu loh, saya nggak mau, Bang. Jadi To the point aja langsung ngomong langsung sama aja yang sama punya. jurinya. Iya. Jadi menurut lu kalau seandainya kayak gitu Mas Bro, misalnya lu datengin kayak taruhlah di ME, ini kan bahasa member ini kalau menurut gua booming juga ya. Sekarang booming. Iya sekarang booming. Kalau dulu kan bahasanya apa sih, ngodeng gitu ya. Sekarang member. Member sebenarnya udah lama, Bang. Cuma belum nge-boom kayak gini. Iya, member itu dari 2017 udah ada member. Tuh membernya sono. Kalau saya sih gini, Bang. Selama orang buka warung tadi, terserah kita mau yang di mana kan, Iya, kayak betul. gitu. Misalkan gini, kemasan kan beda-beda. Di sana ada Rinso, di sini ini nyebutin merek ya. Ya nggak apa-apa lah. Di sono ada Rinso, di sini Daya. adanya Daya, ada Soklin misalkan. Soklin. Terus saya pengen beli Rinso ke gandangan ini. Iya. Saya beli Daya ke gandangan ini, kan Oke. kayak gitu, Bang. Kalau seandainya memang di sono ada Rinso, di sini ada Rinso, ya tergantung Tergantung gua mau belinya kita. di mana gitu ya. Tergantung, maksudnya oh iya, kerjanya ini bahasa ke burung lagi. Iya. Kerjanya yang enak di mana? Oh gitu. Gitu. Oh jadi lebih ke burung. Kalau seandainya memang Kerjanya kurang. kurang di sini, berarti gua ke sono. Oh, ke sono kita nyari losgan, tapi nggak boleh menutup yang di sini. Kita coba datengin lagi. Datengin lagi. Itu kan tujuan silaturahmi, Bang. Betul, bukan Mas Bro. bukan kita nyari semata hanya uang apa losgan gitu loh. Siap. Mungkin di sini dapat losgan, dapat A atau B, ya dapat rezeki lah ya. Besok main ke sono kasih yang dapat ini buat beli tiket yang di sini, kayak gitu loh. Itu kalau saya. Oke. Ini emang Bro, Mas Bro ini luar biasa. Gua kenal dia nih bukan setahun 2 tahun, tapi udah lama banget gua kenal. Dan dia ini gue tahu banget dari belum ternak sampai udah ternak sampai sukses, pernah ngejual bahan konslet, atau boleh kalau gue bilang pribadi itu burung udah konslet, cuma dianya aja nggak mau dibilang konslet gitu kan. Gacoran. Ya gacoran, dia bahasanya gacoran. Karena apa? Gacoran 20 detik bunyi lagi gitu kan, jadi gacoran jadi sebutnya. Kalau gua bilang itu konslet gitu kan. Dan dia juga luar biasanya, dia bukan ternak ekek aja. Dia ternak biola. Waktu ngebumnya biola, mahal-mahalin biola, Mas Bro ini udah ternak gitu kan. Belum ternak. Belum ternak. Tapi udah mau nyoba kan? 2018 ya? saya mulai. Sebenarnya waktu Tapi itu masih mahal kan? lumayan sih. Nggak kayak sekarang. Iya. Sekarang berapa biola?
Paling 300 400. 300 400 sih biola tuh ya. Waktu Bali Bu. sampean beli itu berapa tempo hari? Ya masih murah sih. Masih 2 juta 3 4 5. Ya sekitar angka 3-an lah. 3 jutaan. Ya berarti 2 3 lah. 2 juta 3 juta. Iyalah, Ya berarti antara masih mahal ya. Berarti kan biola masih mahal. Dan dia udah coba dan dia sukses ternak biola. Terus juga gua nggak ngerti bahasa pemain warna tuh. Opalin lah. Opalin lah, segala PF yang matanya kecolok Palevalo. apa merah gitu kan ya. Iya. Palepalo Mas Bro tuh ya. Palepalo. Palepalo. Nanti kita bakal bahas lagi untuk palepalo atau burung-burung warna ntar eksklusif lagi ntar pokoknya di rumah Mas Bro atau nanti di mana kita ketemu Mas Bro. Buat sekarang tadi mungkin banyak pelajaran juga dari Mas Bro. Yang baik-baik silakan diambil, yang kurang baik ya mohon maaf kita emang bahasa kita begini adanya Mas Bro ya. Betul. Ya siap. Ya, Jadi intinya gini, kalau main burung ya kalau saya ngomong hoki Bang. siap. Burung di rumah enak belum tentu di gandangan enak. Gitu. Lah burung yang diem belum tentu di gandangan nggak kerja. Oke. Kan kayak gitu. Jadi dilihat tuh sebenarnya sih paling utama dilihat pertama emang harus di rumah dulu. Oke. Kalau untuk kepo atau apa gitu. Kalau baby ya, khusus baby nih, kita kan pemain baby. Ya. Gitu loh. Baru tuh. Baru ke gantangan. Iya. Oke, siap. Sekarang gimana Mas Bro? Gue mau tanya nih. Kiat-kiat buat para penggantang nih kan banyak sekarang orang gantang nih. Ini terakhir nih ya. Pesan-pesan lo apa sih buat yang gantang Balibu dan juga gantang lobot dewasa gitu kan ya. Kira-kira pesan-pesan lo apa buat kawan-kawan semua nih? Ya mereka kan udah pada ngerti sendiri Bang. Pakemnya kalau sini kan nggak berisik ya berarti diem. Kalau yang lainnya di tempat lain mungkin bisa berisik, ya kita ikut berisik. Gitu. Kalau nggak kepantau, tapi kalau burung diemnya di mendingan ngerokok kalau saya. Aja ya. Ibaratnya logo aja ya. Iya udah Logo biarin. aja, Kalau emang nggak kepantau kita ingetin. Ingetin jurinya gitu ya. Iya Bang, ono pojok gimana gitu. kurang Jangan kepantau. nyebutin nomor sih kalau bisa. Terdidis. Iya, istilahnya nyebutin tembok kan bisa itu. Tuh Tapi- tembok tema grafik misalnya kayak ya. gitu. Tapi tadi nggak nyebutin nomor juga di juga di pemula. Itu mah bablas. Oke Mas Bro, siap. Terima kasih banyak juga nih buat kawan-kawan semuanya udah nyaksin video di channel Bro Enterprise. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nanti kapan waktu kita eksklusif lagi buat Mas Bro. Terima kasih banyak buat Mas Bro. Oke, sama-sama. Pokoknya semangat terus, Sukses. sehat terus, luar biasa. Sukses buat ME. Kenapa Mas Bro? 12. Durasi berapa? Tahu dari 12. Ya ini ring tema grafik udah bablas burungnya, berarti burungnya mewah. Main di pemula ya Mas Bro? Pemula ah. Pemula ya? Iseng. Berarti naik dong ke dewasa umum. Dewasa umum. Ada satunya Balibu lagi. umum maksudnya Balibu umum. Satunya lagi. Ini nggak main lagi? Enggak. Nanggung. Ini siapa? Masih nakal. Masih nakal ya? Siap. Tapi ini durasinya udah enak. Ya kalau duduk, kalau ngebiak-biakan pengennya sih Tapi udah bablas kan? udah. Berarti kalau udah bablas udah mewah. Kalau udah bablas udah mewah. Belum mewah. Siap. Mantap pokoknya ini. Siapa ini Mas Bro burung namanya? Nurma Gomedok. Nurma? Gomedok. Nurma. Ini kayak pegulat MMA. Iya, betul. Oh benar, siap. Ini ring sendiri? Ring sendiri. Ternakan sendiri? Ternakan sendiri. Siap. Emang ternak banyak di rumah? Ya 20 pasang lebih. 20 pasang ada. Tapi kalau seandainya ada kira-kira yang minat, boleh? Boleh. Nanti kita Tema grafik aja. siap tema grafik nanti kita tulis ya di komentar. Pel-pelonya Ini- banyak, kamudun pelonya. Tadi saya bikin biak-biakan metel cepet biar biak-biakan, ternyata dia nagen. Oh gitu. Kalau petel lama nagen. Kalau nagan durasinya bagus. Iya, makanya saya bikin pemula. Siap. Tapi boleh tanya nggak? Ini untuk indukannya sendiri kan ternak sendiri ya? Iya, Indukannya itu durasi berapa Mas Bro untuk jantannya? nggak ada durasi. Terus betinanya Terombyokan. terombyokan, tapi kayaknya nggak mungkin kalau buat kelas Mas Bro kayaknya nggak mungkin. Agak terombyokan. Terombyokan. Siap. Ini gacor ya. Gacor durasi ini. Ini Nurma Gedop ya. Nurma Gomedok. Nurma Gumedop. Dibikin Baru kemarin udah masuk di pemula sebenarnya, cuma ini saya petelnya Amer- cepet. Yang Amer itu udah naik up. Anggur merah udah saya mainin dewasa. Laku ya? Belum, nggak dijual. Nggak dijual. Kirain ditawar sama De Santoso enggak? Kagak. Ngerinya mau di mukbang. Siap Mas Bro. Oke, siap. Siap. Nanti Ya. kita eksklusif pokoknya buat tema grafik. Oke, siap. DF luar biasa Terima ini kasih burungnya Bang 12. David Oke, ME, siap, sukses siap. selalu ya. Amin. Siap, Oke siap. Mas Bro, thank Yo. you.